Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma sholli ala nabiyina simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyina simi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Qabi karamati Syekhna Halim Bangkalan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bikum fid dharaini amin. Amin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Fatihah Abdul Qadir Jailani Qaddasahullah Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit menakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah SWT melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan dan kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diantaranya Manqabah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Radatun Nadirin fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Sirri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan dan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut,
kecuali seorang wali di kota Isfahan yang menolak isi dari pengumuman itu dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh. Pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Kesimpulan dari ini bahwa jika dalam manaqib ini Syekh Abdul Qadir ini, jika ada seorang wali yang ditolak, yang gugur dari kewalinya, tentu sebagaimana pada zaman akhir zaman ini banyak yang mengaku wali mursyid kamil mukamil, padahal untuk menjadi mursyid kamil mukamil itu ada syaratnya, sebagaimana syaratnya hadis dhaif. Kedhaifan satu hadis menurut pakar ilmu mustalah hadis tidak pasti bahwa ia tidak sahih dan tidak hasan, sebab boleh jadi hadis yang dhaif itu hakikatnya sahih atau hasan. Demikian pula hadis sahih atau hasan menurut mereka tidak pasti bahwa hakikatnya sahih atau hasan, sebab boleh jadi ada kesalahan dan kealpaan pada orang yang adil dari kebenaran, ada pula orang yang tidak adil. Berarti syarat untuk menjadi syarat jika hadis dhaif harus ada syaratnya. Apa syaratnya hadis dhaif? Yaitu tingkat penghafalannya yang tinggi dan kejujurannya dan keadilannya. Jika dia adil dalam menegakkan suatu kebenaran dan tingkat kecerdasannya itu tinggi, berarti maka hadis dhaif bisa menjadi hadis hasan atau sahih atau hasan sahih. Sebagaimana Imam Syafi'i yang menghafal beberapa hadis, begitu pula dengan orang yang mengaku wali mursyid kamil mukamil di akhir zaman ini, maka perlu diketahuinya syarat menjadi wali mursyid mukamil dia harus faham ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Maka jika tidak paham ini, maka dipastikan dia bukan wali mursyid kamil mukamil, terutama yang ada pengangkatannya yang itu disahkan oleh mursyid-mursyid yang lainnya. Kalau tidak ada pengangkatan dari mursyid yang lainnya, berarti itu wali mengaku mursyid alias mursyid palsu. Oleh sebab itu di akhir zaman ini berhati-hatilah, karena banyak sekarang antek-antek dajjal yang berkeliaran, karena musuhnya tasawuf itu banyak. Kaum Khawarij itu bukan hanya kaum Khawarij itu bukan hanya menyerang syariat saja, tasawuf itu juga. Bahkan ada mengatakan bahwa wali itu hurafat, padahal itu karomah. Maka sebaiknya kita husnudon, atau lebih baik kita diam atau bertanya atau disebut dengan tabayyun, konfirmasi, daripada kita menuduh yang belum pasti. Karena hurafat dan karomah itu beda. Karena musuh di akhir zaman itu ada Khawarij dan ada perdukunan. Khawarij memecah umat Islam, sedangkan perdukunan itu bisa menyebabkan perpecahan rumah tangga. Karena yang maha mengetahui itu Allah SWT, maka pasrahkan kepada Allah SWT. Karena yang dikatakan cinta karena Allah yaitu kehendak Allah melalui kudrat dan iradatnya dan dua kalimat syahadat. Sebab dunia yang fana ini terbentuk dari dua kalimat syahadat. Maka asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada
bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti alam semesta terbentuk dari Nur Muhammad. Ketahuilah bahwa kalau cinta atas kehendak Allah berarti itu jodohnya. Karena jodoh tidak bisa ditafsirkan baik itu melalui perdukunan, yaitu melalui letrek maupun primbon. Sebab banyak yang perceraian. Kenapa bisa perceraian? Karena tingkat kesabarannya orang tidak berbeda-beda. Karena untuk menentukan kesabaran seseorang itu adalah iman, tingkat keimanan. Sebab Rasulullah merintahkan untuk memperbarui iman, bukan dilihat dari garis tangan. Sesungguhnya tidak ada kata garis tangan, yang ada hanya titik saraf. Dan adanya iman itu tempatnya di kolbu, niat itu tempatnya di kolbu. Dan hati itu ada kadang keras, sebagaimana di dalam Quran dijelaskan, summa qasat qulubukum fil hajar. Sesungguhnya hati manusia itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi kita tidak tahu apakah orang itu keras atau tidak, apakah itu orang baik di sisi Tuhannya, apa hanya di sisi manusianya. Karena yang dipandang Allah Ta'ala adalah kolbu, bukan fisik. Oleh sebab itu jangan terpengaruh oleh cinta atau rasa, karena kolbu bisa berubah-ubah, apalagi di akhir zaman ini. Banyak pelet, banyak tukang sihir, sehingga dia menggunakan orang lain. Kadang yang menggunakan orang lain tersebut dia sudah berkeluarga, tetapi karena tidak rukun dengan keluarganya, maka dia menjadi sasaran orang lain. Bahwa ketahuilah, sesungguhnya orang yang menjadi sasaran orang lain tersebut cintanya bukan karena Allah, tetapi cinta karena rasa. Bisa karena rasa atau karena lain. Oleh sebab itu, mencintai seseorang bukan cinta karena rasa, tetapi cinta karena Allah. Oleh sebab itu, janganlah mempertuhankan dirinya sendiri, apalagi mempertuhankan orang lain. Karena yang maha tahu adalah Allah SWT. Karena sebelum manusia dilahirkan di dunia ini, sebenarnya sudah ada suratan, sudah digaris bawahi bahwa manusia itu nasibnya sudah ditentukan sebelum manusia dilahirkan. Oleh sebab itu, jangan cinta karena Allah apa cinta kehendak diri. Cinta kehendak diri berarti ikuti hawa nafsu, padahal alam semesta ada yang mengatur. Oleh sebab itu jangan mengatur diri sendiri. Kalau kita mengatur berarti kita mendahului takdir. Jika bercerai jangan mengatakan takdir, sama saja dia menunduk Sang Pencipta. Oleh sebab itu, ketahuilah saudaraku yang seiman, bahwa kita menuntut kehendak Allah berarti sama saja menunduk. Bahkan pengakuan, sebaiknya kalau kita pengakuan terhadap Allah Ta'ala, seperti kita berdoa kurutu'uyun, berarti kita mengakui kita baik. Kita tidak perlu menunjukkan kesombongan. Dan jangan kita mengatakan jika baik jodohkanlah, jika buruk jangan jodohkannya. Apakah kita tahu nasibnya sendiri? Apakah kita tahu nasibnya orang lain? Kenapa kita harus menunjukkan pengakuan terhadap Tuhannya, menunjukkan kesombongan? Sebaiknya kita melakukan dengan doa tawadhu. Karena kesombongan ada doanya doanya iblis. Karena doa iblis itu berdoa dengan kesombongan. Oleh sebab itu kita menghadap ke Allah Ta'ala itu dengan sifat tawadhu. Bagaimana dengan sifatnya itu? Ya Rabb, jangan biarkanlah hamba-Mu ini sendirian. Saya butuh pendamping. Berikanlah hanya Engkau yang bisa mengetahui jodohku dengan kudrat dan iradatnya, dengan kebesaran-Mu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak menentukan jodoh illallah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, bahwa nur yang diturunkan Rasul SAW yaitu kepada wali yang disebut ulama Rabbani, wali Allah dari Allah SWT, dari malaikat ke Rasulullah, lalu kata tabi'in
dan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Penerus Rasulullah SAW yaitu ulama, bukan perdukunan. Karena dukun itu ada yang ilmu putih, ada yang ilmu hitam. Karena yang disesatkan oleh setan atau iblis itu bukan hanya melalui jalur hitam, tetapi ilmu putih. Walaupun dalamnya terdapat ayat Al-Quran, namun ketahuilah bahwa ayat-ayat Al-Quran terdiri dari hodam. Jika kita terfokus dengan angka, kita ditujukan duniawi yang disampaikan duniawi, karena duniawi adalah harta. Maka banyak orang yang kedukun, dia ingin dapat rezeki itu, padahal rezeki itu tergantung akhirat. Apa yang disebut akhirat? Yaitu ilmu ma'rifatullah. Sedangkan di dalam kubur yang kita ditanyakan dengan dua hal, ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul. Man nabiyuka, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Berarti ma'rifatullah. Man nabiyuka, berarti ma'rifatul rasul. Oleh sebab itu yang ditanya di alam kubur bukan sholat, bukan zakat, bukan yang lainnya, tetapi ma'rifatullah dan ma'rifatul rasul. Oleh sebab itu rahmatullah itu bukan tergantung pada ilmu, tetapi iman. Karena iman itu menentukan makom, ketinggian. Sebab kalau hanya ilmu, iblis pun lebih banyak ilmunya. Karena iblis ahli hadis, ahli tafsir, ahli riwayat, bahkan ahli Al-Quran dan ahli bahasa. Oleh sebab itu jangan terpaku oleh ilmu, tetapi iman. Karena iman untuk menentukan rahmatullah. Bukan karena rezeki itu bagian dari rahmatullah, maka rahmatullah itu tergantung kita seberapa dekat dengan Tuhannya. Maka kalau kita ingin dekat, kalau ingin jadi kekasih Allah, maka yang pertama adalah cinta. Cinta dari bahasa Arabnya mahabbah. Yang kedua, ma'rifat. Ma'rifat adalah mengenal. Setelah mengenalnya, maka dia menjadi wali Allah, kekasih Allah. Oleh sebab itu, untuk menjadi bahkan wali Allah bisa ditolak apabila dia mengkhianati. Karena apabila dia mengkhianati guru mursyid kamil mukamil, mengaku dirinya mursyid, berarti dia mengkhianati. Hanya ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu kekurangan atas kehilapan saya dan kehinaan saya dan kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.